يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto, Sarjana Pendidikan Islam, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Pecalungan, Kabupaten Batang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 LPTK UIN YH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 8 semester 2 dengan materi pokok iman kepada Rasul. Selamat menyaksikan. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Satu tekad, Satu tujuan, satu jiwa, tetap bisa. Oke, silakan duduk kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tingkatkan rasa nasionalis kita kepada negara tercinta Indonesia. Untuk itu kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan didukung oleh Ananda Anita. Silakan. Untuk seluruh Indonesia, harapan kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia. Hiduplah Indonesia.
pembiasaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan hari ini bertepatan dengan materi kita adalah iman kepada Rasul, maka kita akan membaca surah Ali Imran ayat 164. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita absen terlebih dahulu. Ketua kelas Ananda Raras, hari ini siapa yang tidak berangkat? Adelia sama Ibnu. Adelia sama Ibnu. Oke, Adelia kenapa? Izin. Ibnu? Sakit ya, Ibnu sakit. Kita doakan bersama-sama. Semoga yang sakit dan yang izin hari berikutnya bisa bergabung lagi dengan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, saya lanjutkan untuk absen satu-satu. Anggita? Ibnu? Sakit. Raras? Zaki? Terakhir. Suci? Al-Quran adalah sebagian dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak-anak sekalian, kalau di rumah ngaji? Kalau anak dan Raras biasa tadarus Al-Quran? Kapan? Baca maghrib. Oke. Yang lainnya dibiasakan untuk selalu tadarus Al-Quran agar kita senantiasa beriman dan lebih-lebih kita bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Pada hari ini anak-anak, materi kita adalah iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan kembali, materi yang lalu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab iman. Nah, iman apa? Apa arti iman? Ada yang tahu? Iman? Oke, anak dan Raras. Iman adalah percaya. Iman adalah percaya. Ada yang lain yang bisa melengkapi? Saya. Ya, silakan. Suci. Yakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah iman ya. Iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Oke, masih ingat semua anak luar biasa. Nah, ini masih sama. Kita berkaitan dengan iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa? Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Sebelum saya jelaskan, saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kan Anda perhatikan ke depan semuanya. Kompetensi dasar yang pertama adalah beriman kepada Rasul
nabi dan rasul. Ya, iman kepada rasul dan nabi. Yang kedua, menghayati perilaku amarah sebagai implementasi iman kepada nabi dan rasul. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada nabi dan rasul. Yang terakhir, menyajikan dalil naqli tentang iman kepada nabi dan rasul. Sedangkan tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan pengertian iman kepada Rasulullah. 2. Menuliskan dalil iman kepada Rasulullah. 3. Menyebutkan nama-nama nabi dan rasul. 4. Menjelaskan sifat wajib para nabi dan rasul. 5. Menjelaskan sifat mustahilnya para nabi dan rasul. 6. Menjelaskan sifat jaiznya para nabi dan rasul. 7. Menjelaskan rasul ulul azmi. 8. Mendeskripsikan nabi dan rasul ulul azmi. 9. Menjelaskan hikmah beriman kepada Rasulullah. Selanjutnya mencari informasi isi kandungan dari dalil tentang beriman kepada nabi dan rasul. Terakhir, mempresentasikan isi kandungan dalil beriman kepada nabi dan rasul di depan kelas. Itulah tujuan pembelajaran pada ada dua. Tujuan yang utama adalah memahami makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Apa itu iman? Tadi ada yang mengatakan percaya. Kata Ananda Suci, iman itu meyakini. Dan yang lebih lengkap, iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Sedangkan iman kepada Rasul, iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan. Berarti kita yakin bahwa ada manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu, untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Bedanya itu. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu saja sudah Nabi. Nah, Rasul itu untuk umatnya, apa yang dia peroleh wajib menyampaikan. Kalau Nabi tidak wajib untuk menyampaikan, hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak wajib untuk menyampaikan. Yang berikutnya fungsi tugas para Rasul. Fungsi beriman kepada Rasul. Yang pertama, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Yang kedua, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang ketiga, menyuruh kepada umat untuk beriman kepada Allah. Yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai doman hidupnya. Fungsinya apa? Beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah untuk lebih mengenali dan mempercayai Tuhannya yang menciptakan seluruh makhluk. Yang kedua, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Yang berikutnya, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sifat Rasul ada dua, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Apa itu sifat wajib? Ada 4, ada sidik, itu artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, tabligh artinya menyampaikan. Kebalikannya dari wajib adalah mustahil. Ya, kalau sidik itu benar, kalau yang mustahilnya adalah berbohong. Ya, ngapusi, hidup, gedebus. Amanah dapat dipercaya, balikan yang mustahil adalah khianat.
Fatonah itu cerdas. Kalau mustahil adalah berarti tidak mungkin seorang nabi itu bodoh, itu tidak mungkin. Ya, tapi cara yang berikutnya adalah tabligh, menyampaikan. Sedangkan mustahilnya adalah kitman, menyembunyikan. Nama Rasul yang wajib kita imani, ya. 25. Siapa saja kita baca bareng-bareng. 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 20 nih. Ini wajib kita imani, lebih-lebih kalian hafalkan ke-25 nabi ini. Di antara ke-25 rasul tersebut ada rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Artinya memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam menjalani cobaannya. Siapa yang mendapatkan gelar ulul azmi? Ada 5 nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Kita tahu kisah Nabi Nuh, ya. Anaknya Kan'an tenggelam karena mempelajarinya lebih dalam lagi dengan menonton sebuah video. Nanti Pak Guru akan tayangkan sebuah video dan kalian tugasnya adalah memperhatikan video itu dan mendiskusikan hasilnya, gitu ya. Anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir adalah kelompok 4, gitu ya. Oke, dan saya akan membagikan LKPD, lembar kerja. Nanti nama-nama kelompoknya ditulis semua, ya, dan jawabannya ditulis di sini. Tapi sebelumnya agar diskusinya berjalan dengan baik, tolong setiap kelompok, ya, setiap kelompok membuat pertanyaan. Setiap kelompok membuat pertanyaan dan nanti dikumpulkan ke saya. Nanti kita pilih, nanti kita diskusikan tema yang itu, ya. Silakan dibuat pakai kelompok 1 untuk mengumpulkan pertanyaannya dan dikumpulkan ke depan. Rasul yang satu dengan yang lain.
Oke, kelompok 1 oke ya? Ada yang ditanya lagi? Tidak ada? Kelompok 2 sudah beres? Ketua kelompok itu siapa ini? Umi, ya. Ini tugasnya, nanti ini ditempel. Di sini organisasi dan tugas. Ya, sampai dipecat tetap. Jadi gitu. Kelompok 3 sudah beres? Sudah ya, sudah ada yang disiapkan. Dan kelompok terakhir, ya mungkin ada. Nah iya ada kelompok. Langsung nomor yang ini. Lihat. Oke, cukup diskusinya ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, seperti yang saya bagikan LKPD tadi, sudah dikerjakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, kelompok 1 tentang Rasul, kelompok 2 tentang sifatnya, kelompok 3 tentang apa tadi? Kelompok 3 saya lupa. Kelompok 3 tentang tugas seorang Nabi dan Rasul, dan kelompok 4 tentang ulul azmi. Gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan, kita sudah siap. Siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Ya, siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1. Oke, silakan Anda. Masukkan dulu. Mas. Oke, kelompok 1 akan presentasi. Silakan yang lain perhatikan dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama Alif, Yogi, Kiki, Rara, Cika, Vila, dan Anis. 1. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Pengertian Rasul dan Nabi berbeda. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tapi tidak wajib menyampaikan pada umatnya. Dengan demikian seorang rasul pasti nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Meskipun demikian kita wajib meyakini keduanya. Wa yuzakkihim wa yu'akhidhim seluruh utusan Allah sepanjang zaman yang jumlahnya
dan iman kepada Rasul. Oke, pertanyaannya jelaskan lagi biar jelas semuanya. Iman kepada Nabi dan Rasul itu apa? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan jawabannya ditempel di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama anggota Umi, Francisca, Dira, Zaki, Wahyu Ferdian, Dede Alvan, Sukiarto. Sifat-sifat Rasul terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Jumlahnya ada 4, yaitu asidik, artinya benar, tidak pernah berbohong. Kita percaya bahwa para Rasul itu benar di dalam perkataan dan dalam segala sesuatunya, dan segala apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah benar semata-mata. Oke, untuk kelompok 2 ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Kelompok 2? Ya, kelompok 1 silakan bertanya untuk kelompok 2. Oke, disuruh menyebutkan nama Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para nabi dan rasul dengan dalilnya. Allah mengutus rasul sebagai pembawa kebenaran atau wahyu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai tanda berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya ayyuhal nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi bahwa gembira dan pemberi peringatan. Selesai? Oke, untuk kelompok 3 sudah selesai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, silakan ditutup dan kembali ke tempat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditempel di sana untuk kelompok 4 langsung siap-siap menuju ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil desil nama kelompok Anita Jemian Nisa Selawati Matiatu saja akan berjalan 2 hari. Video versi kopi
Beliau mendapat pujian dari kaumnya karena itu pekerti yang baik. Tetapi kemudian berubah membenci setelah Nabi menyampaikan semoga mengajak menyembah Allah Subhanahu wa kecuali satu batu yang paling besar. Atas kejadian itu raja yang amat marah, kemudian memanggil Nabi Ibrahim dan ditanya, "Hai Ibrahim, kamu yang mengambilkan batu-batu itu?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tanyakan saja kepada pasien itu, barangkali dia yang salah, karena tidak mau dipersekutukan dengan batu-batu kecil." Kemudian Nabi menjawab, "Bagaimana beribadah kepada dia?" Sebenarnya dari Nabi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, Pak. Oke, sebelum diakhiri kelompok 4 ada yang ditanyakan untuk masing-masing kelompok? Oke, kelompok 3 silakan bertanya. Jelaskan hikmah beriman kepada Nabi Muhammad. Jelaskan hikmah beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya, dijawab kelompok 4. Semuanya sudah, hasilnya sudah ke depan semua. Ini masing-masing kelompok sesuai tadi acak yang pertanyaannya dari masing-masing kelompok dan diwakili dan didiskusikan. Sudah ke depan presentasi dan ini hasilnya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk mewakilkan dua orang untuk maju ke depan untuk melengkapi atau menerima menerima penjelasan dari kelompok yang lain, ya. Bicara saja. Waktunya 5 menit. Silakan coba. Nah, silakan dilihat kelompok yang lain dan kelompok 1. Kelompok 2 perwakilannya silakan masuk untuk melihat kelompok 3 dan 4 dan 1. Silakan dua kelas untuk bicara. Nah, silakan. Ya, kelompok 3 silakan masuk untuk melihat hasil dari kelompok 1 dan 3, 1, 4 dan 2. Kalau selesai sekolah kertas, kalau ada kelompok yang silakan kelompok berapa ini? 4 juga maju. Salah satu. Ya. Saling melengkapi, masing-masing kelompok sudah presentasi dan nanti sudah saling bertanya. Dan dimana di akhir pembelajaran, sebelum diakhiri saya tanya kembali. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Materi hari ini jelas? Materi hari ini adalah iman kepada Rasul. Sebelum diakhiri kita simpulkan bersama-sama kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, Anda silakan disimpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Secara istilah yang dimaksud beriman kepada Rasulullah SWT adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menciptakan para rasul, para utusan yang kita sebut para rasul, dan meyakini kebenaran akan kerasulan mereka dan kebenaran ajaran
menjawabnya tanpa keraguan sedikit pun. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Laras. Jadi pertemuan hari ini adalah menyimpulkan bahwa iman kepada Rasul artinya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada manusia pilihannya, yaitu para rasul dan nabi, untuk disampaikan kepada umatnya, dan kita wajib mempercayainya. Ya, terlebih kita sebagai umat Nabi bisa mencontoh perilaku dan keseharian Nabi Muhammad SAW. Pertemuan di pagi hari ini apakah menyenangkan anak-anak? Oke, sebelum waktu akhiri, ini ada tugas evaluasi di hari ini, yaitu tugasnya adalah nanti dikerjakan di Google Form, ya, itu linknya. Ini nanti saya bagikan di WA grup kelas, ya. Nanti link ini saya bagikan di grup kelas. Minggu depan kita bahas bersama-sama pertemuan berikutnya. Itu ya, jadi dikerjakan di rumah, di masing-masing anak-anak bisa mengerjakan melalui WA Group atau Google Form, dibuka terus dikerjakan, itu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang perbedaan Nabi dan Rasul, itu ya, dan dalil-dalil yang menyertainya. Untuk pertemuan hari ini, Pak Guru saya rasa cukup. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.